Pak Rudi duduknya agak ke depan biar nggak kelihatan. Kalau duduknya ini sana taruh besar. boleh. Tadi aku nggak kelihatan jadi masalah. Pak Ecas ya. Nggak apa-apa. Kita juga konselor, apa namanya advisor yang terpenting kan ininya coachingnya. Pak. Bisa lanjutnya. Saya anggap ibu ada di ruangan kelas ada. Swastiastu Ibu Jero. Swastiastu Pak Eca. Yuk silakan duduk. Ya, becik Pak Eca. Gimana kabarnya hari ini? Tuh bapak saya perut terus Bu Jero. Saya lagi stres nih, istrinya nganggur terus, nggak punya uang. Iya. Pusing loh, mau cari istri lagi, tambah nggak punya uang. Janganlah. Ya, Lagi ini Pak Eca katanya dari kemarin cari saya ya? bukan dari kemarin Bu, dari dulu saya udah cari dulu. Tumben nih punya waktu ketemu sama ibu. Iya. Padahal sudah saya pesan sama sekdinya biar sehari bisa 3 kali lah ketemu ibu. Ternyata dengan kesibukan ibu yang luar biasa, akhirnya saya bisa ketemu. Iya, sekarang kita bisa bertemu. Mungkin ada yang bisa dibicarakan atau diomongin buat dia Pak Eca? Oke, terima kasih Bu atas waktunya yang luar biasa ini. Saya di sini ingin curhat lah, diskusi ringan dengan suasana santai terkait pembelajaran yang akan saya terapkan lah, pembelajaran hybrid learning itu. Pembelajaran hybrid learning ya, kedengarannya ini kok seperti keluar negerian begitu nih pembelajaran hybrid learning ini. Tapi saya aja ngomongnya susah ini Pak Eca ya. Nah menurut Pak Eca apa sih yang ingin nanti Pak Eca dapatkan dari pembicaraan kita ini? Oke, begini Bu. Nah, terkait pembelajaran hybrid learning, kalau mungkin orang awam dengarnya kalau hybrid learning itu cocoknya belajar online. Memang pembelajaran online, tapi orang pasti mikirnya wah cocoknya di musim pandemi COVID. Padahal hybrid learning ini tetap kita mereferensi ke luar negeri karena dipikir kan pasti luar negeri referensinya. Karena kita juga dijajah orang luar negeri. Sekarang yang menjajah kan bukan orang negeri tapi dalam negeri. Cuma bentuknya beda termasuk di pendidikan. Nah, hybrid learning yang ingin saya terapkan di sini karena kita sekarang kan ada di kurikulum merdeka. Jadi kemerdekaan anak dalam belajar itu biar selalu tercover. Artinya begini Bu, di saat kita belajar mengajar offline di kelas mungkin ada beberapa anak yang tidak bisa masuk sekolah entah karena alasan sakit, ada izin upacara, ada kematian, ada suka dan duka, jadi mereka kan tidak bisa aktif. Dengan kemerdekaan belajar dan sistem hybrid learning ini, jadi anak bisa undangan, bisa acara apapun, dia bisa menikmati pembelajaran kita secara online. Jadi perpaduan antara belajar di rumah dan di sekolah dengan sistem online. Oke. Nah di sini bagaimana bahwa pembelajaran hybrid learning ini sangat bermanfaat buat Pak Eca meskipun anak-anak sedang offline, apalagi sedang online, apalagi ada yang misi undangan, ada yang ada buat acara. Artinya dengan kegiatan seperti itu anak juga menyempatkan untuk belajar, begitu ya Pak Eca? Ya benar sekali Bu, karena di pembelajaran hybrid learning ini juga saya mengintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi teknik belajar anak itu kalau biasanya anak kan punya 3 karakteristik Bu, ada yang auditory, visual, dan kinestetik. Jadi dengan mereka yang di rumah itu bisa mendengarkan materi penjelasan saya hanya mendengarkan suaranya saja atau videonya lengkap dengan suaranya. Nah, karena mereka pas lagi ngayah atau lagi ada di tempat keramaian, jadi mereka tetap bisa menikmati pembelajaran di audionya doang, visualnya tinggal menyusul. Luar biasa sekali idenya Pak Eca ini terkait dengan hybrid learning ini, sampai saya aja ngomongnya susah nih. Keluar negerian ini. Terkait dengan hybrid learning yang Pak Eca sampaikan, kira-kira di sekolah ini Pak Eca sudah terapkan nggak hybrid learning? Ya, begini Bu, dari pemetaan kasus yang sudah saya lakukan, karena saya menganggap dari pemetaan itu dan saya amati dan cermat, ternyata kita bisa melakukan hybrid learning walaupun dengan modal yang seadanya. Kuncinya cuma satu Bu, kita mau membelajarkan diri, pembelajaran digital, kita akan menjadi orang yang bermental. Tidak perlu dengan alat yang mahal-mahal, cukup satu laptop dan kamera sensorik.
Iya. Tanpa kamera sensorik pun kita bisa lakukan pembelajaran berdiferensiasi asal ibu sudah siap dengan modul pembelajaran yang sifatnya bisa diakses digital. Oke. Kalau angka lebih bagusnya nanti ibu siapin ruang khusus ruang hybrid, bagus juga. Oke, luar biasa sekali ya idenya Pak Echa terkait dengan hybrid learning ini. Nah, kira-kira kalau diambil rentangan nilainya pembelajaran hybrid learning ini untuk saat ini sudah berjalan sampai di mana sih poinnya? Apakah 2, 3, 4 atau 5 gitu? Oke, kebetulan untuk saya pribadi saya sudah menerapkannya dari zaman setelah kita tatap muka. Kalau dulu saya biasa pembelajaran online, terkadang menggunakan Meet, terkadang menggunakan OBS. Kalau OBS itu namanya Open Broadcast Studio. Jadi kita kayak penyiar TV, kita mau tampilin layar apa keren, mau kelas apa kita kenal nama keren. Nah, untuk yang hybrid ini kemarin saya sudah pernah coba 3 kali dan efeknya luar biasa. Anak-anak juga senang dan bahagia karena mereka yang di rumah mau liburan, mau sakitnya benar-benar sakit atau tidak sakit bisa tidak jadi masalah. Yang penting dia tetap aktif menikmati apa yang saya berikan dalam pengajaran. Terus, jadi nilainya itu ya, bagi saya sudah 8. Oh, sudah 8. Nah, terus kalau sudah 8, harapan Pak Echa sekarang mau dapat nilai berapa ini? Harapan saya ya biar bisa nilainya 10, karena kemarin saya kan cuma bisa menggunakan pembelajaran menggunakan kamera sensorik yang bisa melihat saya saja. Jadi kalau saya gerak kiri kanan bisa, saya ingin 1 kamera lagi. Jadi anak-anak yang di rumah tidak hanya melihat saya saja, dengan kamera buka belakang dia bisa melihat teman-temannya di sana. Jadi dia bisa saya hello. Jadi kalau dia cuma bisa saya hello sama saya saja. Jadi makanya saya perlu 2 kamera depan dan kamera belakang. Iya, oke. Berarti dengan nanti poin 10 yang Pak Echa harapkan, Pak Echa berharap ada kamera lagi untuk mendukung hal tersebut untuk dapatkan nilai 10 itu kan ya. Seperti itu agar apa? Gestur kita dari muka, dari depan, dari samping bisa dilihat oleh anak siswa kita. Nah, seperti itu. Kemudian menurut menurut Pak Echa, apa sih yang bisa Pak Echa lakukan untuk mencapai nilai 10? Tentunya komunikasi kolaborasi antara saya dan sekolah dalam hal sarana dan prasarana. Kebetulan hari ini kantong saya masih kosong, mungkin saya hanya butuh uang 1 juta saja untuk beli kamera sensorik yang bisa bertahan untuk 1 tahun. Jadi itu bisa dipakai setiap kelas, dan kedepannya kalau memang sekolah ini ada anggaran, saya ingin punya ruang khusus yang benar-benar ruang hybrid. Jadi kameranya rolling circle 360 derajat dari ujung rambut sampai ujung kaki pun kita bisa dipantau seperti siaran TV. Tinggal pilih kamera yang mana, itu kan semua tampil. Jadi lebih interaktif dan figuratif jadinya. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, terkait dengan apa yang Pak yang lakukan tadi adalah membutuhkan dukungan daripada prasarana dan prasarana yang mendukung nanti kegiatan pembelajaran hybrid learning tersebut berjalan. Kemudian adanya ruangan khusus untuk kegiatan tersebut, sungguh luar biasa. Nah, kemudian apa sih yang bisa Pak Echa lakukan untuk nanti bisa melengkapi sarana-sarana tersebut? Kalau untuk melengkapi sih, karena hari ini saya hanya bisa pakai kamera sensorik. Kemudian kalau bisa ya lagi 3 hari lah biar ibu bisa berikan saya lagi 1 kamera, biar benar-benar itu juga saya bisa menampilkan tampilan depan dan luar, dan khususnya laptop lagi 1 bu, karena laptop saya speknya masih rampas, saya ingin spek yang di atas 10, nanti biar bisa saya live-kan di Facebook atau di YouTube. Jadi kedepannya sekolah ini benar-benar jadi sekolah digital, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan bisa menjadi pembebasan bagi teman-teman yang lain untuk selalu kreatif dan kreatif. Luar biasa sekali Pak Echa terkait ide hybrid learning ini. Nah, tadi sudah Pak Echa sampaikan sapra, sarana dan prasarana, kemudian kamera, kemudian laptop kan seperti itu. Nah, sekarang yang paling mungkin Pak Echa lakukan terlebih dahulu yang mana sih? Yang paling mendesak Pak Echa butuhkan untuk kegiatan
hybrid learning? Paling yang saya butuhkan adalah laptop dengan spek tinggi dan kamera sensor lensa. Itu yang benar-benar biar saya juga bisa melakukan pelajaran yang ya lumayan maksimal. Oke, luar biasa sekali Pak Eja ya. Artinya di sini dalam mewujudkan tujuan dari hybrid learning terhadap anak, Pak Eja membutuhkan laptop yang speknya lebih tinggi dari yang sebelumnya. Oke, nanti mungkin bisa itu dibicarakan dengan Wakasatgasnya terkait dengan hal itu. Nah, dari hal-hal yang sudah Pak Eja sampaikan tadi terkait dengan program hybrid learning ini, ya tetap aja nih mulutnya suka sekali Pak Eja. Iya. Saya ajak pengajaran hybrid Ini sudah sekali hybrid learning ya. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan, kira-kira kapan nih sih Pak Eja bisa gregetnya melakukan ini? Kalau gregetnya kan saya sudah sampaikan sudah dari kemarin, saya selalu melaksanakannya tiap hari. Selalu saya lakukan itu. Nah, terkait hybridnya kan tergantung di kelas. Kalau kelasnya ada anaknya yang absen dan dia bisa ikut hybrid, saya mainkan hybrid. Tapi kalau anak yang absen memang dia benar-benar tidak bisa ikut belajar, ya tetap saya belajar tatap muka aja. Ya, mudah-mudahan itu terus berjalan ya Pak Eja ya. Dan bisa dilakukan secepat mungkin. Untuk nilai 10 ini kapan sih cepatnya ini? Itu tak sabar saya Pak Eja lihat endingnya ini loh. Kalau nilai 10 itu kan pasti dari kelengkapan sarana. Kalau sarannya udah lengkap, siarannya ya? pasti bisa ditonton di YouTube dan lain. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali Pak Eja. Sebenarnya saya tertarik ini pembelajaran hybrid learning, tertarik sekali. Karena apa? Nah, seperti kemarin pas COVID, dengan online yang memadai saja kita sudah bisa melaksanakan pembelajaran yang full, anak kita full gitu, dan juga bisa mengambil kegiatan-kegiatan yang lain di sela-sela pembelajaran itu. Luar biasa sekali. Baik Pak Eja, setelah Pak Eja menyampaikan apa yang tadi sudah Pak Eja buat dan laksanakan, kira-kira apa sih yang Pak Eja dapatkan dari pembicaraan kita ini? Sungguh manfaat yang luar biasa Ibu, karena dari pembicaraan ini Ibu memberikan dukungan support material ataupun imaterial terhadap apa yang saya rencanakan. Ini semua bentuk kolaborasi, koordinasi, kesepakatan yang benar-benar mantap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas energinya yang luar biasa dari seorang ibu yang benar-benar saya banggakan. Baik Pak Eja, kalau gitu diam dulu ceritanya Pak Eja, lagi 2 minggu kita bertemu, kita ngobrol gimana sih ceritanya Pak Eja lagi 2 minggu ya, bagaimana cerita tentang hybrid learning ini yang dapat nanti pendidikan itu berpusat pada anak. Oke Pak Eja, terima kasih atas curhatannya. Iya. Baik, terima kasih Bu Jero, Bu Sastini dan Pak Yan Suja. Mohon izin saya menyampaikan hasil observasi saya. Saya di sini sekarang bertugas sebagai observer. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Jero selaku coach dan Pak Eja selaku coach, jadi alur Tirta di sini sudah kelihatan, baik itu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, semuanya sudah dilakukan dengan sangat baik sekali. Nah, kemudian khusus untuk coachnya Bu Sastini, Bu Jero sudah sangat baik dalam melakukan proses coaching, sudah juga memancing dengan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kelihatan sekali jadinya alur ceritanya, prosesnya di sana. Dan untuk coachingnya juga Pak Wayan Suleja juga, beliau juga sudah kelihatan terbimbing di sini untuk menjawab atau terpancing untuk menyampaikan ke coach Bu Jero tentang ide-ide beliau dalam hal ini adalah pembelajaran hybrid learning, sehingga beliau juga menyampaikan tentang tujuannya, kemudian menyampaikan tentang identifikasinya, kemudian rencana aksi beliau, dan juga tanggung jawab dari kegiatan yang akan beliau lakukan. Jadi
Sekian yang dapat saya sampaikan observasi saya terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Bu Jero selaku coach dan Pak Wayan Fletcher selaku coach. Terima kasih. Baik Pak Rudi, terima kasih atas observasi yang Pak Rudi lakukan kepada kami. Apa masukan Pak Rudi sangat dia akan gunakan sebagai dasar dia untuk tetap belajar menjadi menjadi guru atau menjadi pusat pembelajar yang bisa nanti bisa dicontoh atau sebagai among pada anak didiknya, bahwa kegiatan-kegiatan coaching seperti ini sangat membantu kita dalam menemukan solusi atau memecahkan permasalahan yang sedang kita hadapi. Terima kasih kepada Pak Rudi, masukan yang sangat luar biasa dan menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk tetap belajar ke depannya. Terima kasih. Oke Bapak Rudi, saya juga ucapkan terima kasih banyak atas observasinya yang begitu cermat, yang menjadikan saya bisa berrefleksi tentang kemampuan biar bisa menjadi orang yang lebih bermartabat dalam proses pendidikan ini. Mungkin tidak ada yang banyak saya sampaikan karena apa yang disampaikan oleh Pak Rudi sudah sesuai dengan faktanya. Terima kasih ya Pak Rudi. Selesai tugas kita. Sekarang tinggal rekaman.